Konseling akan menolong anak ibu untuk mengenali hal-hal apa yang menjadi akar masalah dalam dirinya. Halo sahabat Garing Konseling, sekarang saya akan membacakan email yang masuk dari Ibu Y. Perkenalkan, nama saya Y, seorang single mom berusia 55 tahun dan memiliki satu orang anak tunggal berusia 19 tahun. Ia baru berkuliah semester 1 dan salah pergaulan. Awalnya ia hanya nakal biasa seperti remaja pada umumnya. Ia curi-curi merokok, kemudian kenakalannya semakin meningkat menjadi taruhan bola dan coba-coba narkoba. Jujur saya sebagai mama selalu mengajarkan dia sejak ia masih kecil. Sejak suami saya menceraikan saya hanya hidup berdua dengannya dan juga sambil bekerja, dan saya juga mengurus rumah tangga dan dibantu seorang asisten rumah tangga. Sebenarnya saat kecil ia anak yang baik. Saya tidak mengerti mengapa ia sejak kuliah menjadi seperti ini. Ia selalu mengaku pergi kuliah, tetapi ternyata ia bolos selama 1 semester. Akhirnya ia bilang kepada saya tidak ingin kuliah lagi. Ia juga sering berbohong. Uang yang saya berikan selalu habis, ia gunakan untuk beli kebutuhan yang lain selain kuliah. Ternyata dia pakai untuk taruhan bola dan narkoba. Untungnya saya tidak sengaja memergokinya, sehingga saya tahu kalau uang itu salah dipergunakan. Saat itu ia menangis dan meminta maaf kepada saya. Ia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sebenarnya saya ingin mengajak ia konseling, tetapi ia tidak mau. Saya merasa gagal sebagai seorang mama. Apa yang harus saya lakukan sebagai mamanya? Oke, halo Ibu Y, terima kasih ya untuk emailnya. Saya turut bersedih tentang kondisi yang Ibu alami. Sebagai seorang ibu, kita berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebagai single mom, saya mengapresiasi kerja keras Ibu. Tidak mudah ya membesarkan anak dan merangkap berbagai peran, termasuk mencari nafkah bagi dia. Sebagai seorang anak tunggal, anak tentu memiliki berbagai persoalannya sendiri. Mungkin ada berbagai hal yang ia alami yang tidak bisa diceritakan kepada ibu. Anak ibu juga mungkin memiliki berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ia bingung, dan emosi-emosi ini bergejolak dalam dirinya, ia pendam, apalagi perihal ayahnya yang meninggalkan dirinya dan ibu sejak ia masih kecil. Kadang-kadang ini sulit diregulasi ya, sulit bagi dia untuk mengerti masa lalu seperti apa dan muncul perilaku-perilaku yang kurang baik di kemudian hari. Ditambah lagi pada fase remaja seperti anak ibu mungkin beranjak kuliah ada berbagai tantangan. Misalnya dalam hal akademis, adaptasi dari sekolah ke kampus, ada tuntutan dari teman-teman sebayanya. Anak remaja bisa jatuh ke dalam berbagai pergaulan yang salah karena ia takut dikatai culun dan tidak gaul oleh teman-temannya, sehingga akhirnya memilih ikut-ikutan. Untuk anak remaja, penerimaan dari teman sangatlah penting. Ia bisa nekat melanggar aturan hanya untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-temannya. Ketika semua permasalahan seperti ini tiba-tiba muncul, wajar jika ibu merasa terkejut. Kita sebagai orang tua kadang merasa sedih dan kecewa karena merasa kecolongan, padahal kita sudah berusaha sebaik-baiknya sebagai orang tua. Saya mengapresiasi rencana ibu untuk membawa anak ibu ke konseling, tetapi mungkin anak ibu belum siap sehingga ia menolak. Konseling akan menolong anak ibu untuk mengenali hal-hal apa yang menjadi akar masalah dalam dirinya. Bagaimana ia belajar cara meregulasi diri apabila ada perubahan fase kehidupan dan muncul tantangan-tantangan dengan cara yang lebih sehat atau lebih tepat, bukan dengan narkoba. Selain itu mungkin saat ini ibu dapat menolong anak ibu dengan membawanya untuk rehabilitasi, agar ia dapat pulih dan keluar dari ketergantungannya terhadap narkoba. Sahabat Garing Konseling, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Follow juga IG dan YouTube Garing Konseling. Nantikan update-update terbaru dari kami. See you di video berikutnya. Bye-bye.